Halo Time International Family, kembali lagi nih di Breaking the Myth, Sounds of It's Our Time. Kali ini kita udah di episode 4. Oke, thank you so much teman-teman supportnya dan juga selalu ikutin kita ada di episode-episode terbaru. Nah kali ini ada yang berbeda nih. Kalau teman-teman lihat juga di sini agak beda nih ruangannya gitu ya. Mungkin teman-teman juga udah bisa menebak kali ini tuh guestnya siapa. Tentunya kita udah kasih spoiler ya teman-teman ya. Yes. Ada spoiler di Instagram It's Our Time. Ada sosok gitu ya, pasti udah ketebak siapa itu. Langsung saja kita sambut Ibu Shannon Hartono selaku Executive Vice President dari Time International. Halo Bu. Telat ya. Guys, tolong lebih responsif. Halo Bu, kali ini kita izin bertamu nih Bu. Thank you for coming. Thank you so much for accepting us. Kita kali ini bertamu karena ini episode berbeda kali Bu ya. Kita akan lebih, soalnya kalau 2 episode sebelumnya atau ada 3 bahkan gitu, di ruang L&D terus kayaknya agak plain gitu ya. Bosen. Kita mau, iya ada sedikit. Kurang berwarna ya? Betul Bu. Di sini banyak warna. Kita butuh warna-warna baru gitu ya Bu ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bu, ada baiknya mungkin kita perkenalan sedikit boleh ya Bu ya? Boleh. Mungkin ada viewer nih yang belum berkesempatan buat berinteraksi dengan Bu Shannon gitu. Mungkin boleh kita ulik sedikit dari perjalanan Ibu berkarya di Time International Bu? Nggak sedikit kalau itu ya Bu ya? Agak banyak tuh kayaknya. Agak banyak ya. Soalnya kan Ibu juga udah berkarya di Time International berarti lebih dari 20 tahun, bener ya Bu ya? 22 tepatnya. 22 tepatnya. Nah, 22 tahun itu apakah ada rasa bosan atau stuck gitu nggak ya Bu ya? Ada dong. Pasti Bu ya? Kan saya manusia. Oh iya. Masih darah dan daging. Iya. Bosan itu biasa. Cuman kembali lagi ke kita sebagai individu, gimana cara ngatasi bosannya. Jangan sampai kita dwell terlalu lama di dalam kebosanan itu. Jadi harus cari jalan keluar sendiri, tapi bukan berarti nggak pernah bosan. Ya jadi ya kalau nggak pernah bosan sih serasanya nggak mungkin. Nggak mungkin banget selama masih manusia. Yes, gitu. Cuman note-nya adalah tadi ya, kita harus cari cara nih gimana overcome itu gitu ya. Ada tips nggak Bu? Kalau dari Bu, selama ini tuh buat overcome rasa bosan itu apa sih buat Bu Shannon? Actually, saya termasuk lumayan beruntung ya, karena kan saya punya bos yang very open-minded. Jadi biasanya saya ngobrol sama Pak Irwan gitu. Misalnya, can we try some new ideas? Apakah, tertarik nggak untuk misalnya kita try and see if we can potentially do this new brand, misalnya dengan hal-hal seperti itu kan jadi kayak ada challenge baru kan buat kita gitu. Wow. So talking to your boss is actually the number one secret. Wow. It's quite insightful karena selama ini yang kita tahu kalau bosan do other things yang di luar pekerjaan malah gitu ya. Kalau Ibu Shannon ya agak berbeda nih, malah di-confront gitu ya. Soalnya saya tuh mikirnya gini ya, if I do other things, saya nggak mau detach sama kerjaannya juga gitu loh. If I feel like if I'm detached from it, kembalinya akan susah malah. I see. Gitu. Jadi I try to find my solution within scope yang sama tetap. Ya takutnya nanti begitu try new things, suka yang sana gitu. Asik gitu ya. Nggak mau balik jadinya. Itu gitu dia, bahaya kan. Ya benar-benar. Catet teman-teman, oke. Di-confront nggak apa-apa ya Bu ya. Karena itu salah satu jalan buat overcome bosan. Cari solusi lah. Ngobrol biasanya selalu membuahkan ide-ide baru kan soalnya. Yes. Nah, lanjut dari sana Bu. Selama 20 tahun ini kan juga tim Ibu berkembang terus Bu. Berkembang terus. Cuman saya belum gali lebih dalam ya Bu ya. Nanti mungkin di sesi selanjutnya. Ada berapa sesi kita? Ada sesi selanjutnya. Tenang teman-teman ya. Nanti itu akan kita bahas lebih detail. Cuman kalau sekarang mungkin kulit luarnya dulu Bu. Oke. Kan Ibu juga sekarang ada bekerja sama dengan overall brand luxury fashion ya. Brand luxury fashion, terus juga markom, publishing, and so on gitu ya Bu ya. Banyak deh gitu ya.
Nah, ini tuh ngatur waktunya gimana sih, Bu? Maksudnya, Ibu masih sama kita punya 24 jam kan ya, Bu? Unfortunately masih sama. Masih sama ya, Bu? Walaupun kadang-kadang berharap punya waktu lebih, tapi enggak. Sama-sama 24 jam. I think saya tipe orang yang lumayan maunya kalau bisa semua tuh serba structured gitu. Oke. Jadi dari pagi di mobil sebelum nyampe ke kantor tuh udah lumayan mikir ya. Oh oke, dari jam segini sampai jam segini mau ngapain. Terus udah punya kalender kan tuh. Apa-apa isinya, meeting sama si A, meeting sama si B, ada waktu bolong ini tuh udah dipikirin. Nanti mau dipakai ini gitu. Jadi semuanya udah serba di planning. Kayaknya kalau nggak planning kayak gitu nggak bisa sih, nggak selesai semuanya gitu ya, because there's really a lot of things dengan waktu yang sangat terbatas gitu. Disiplin waktu I think is one of the keys. Nggak selalu gampang karena certain things happen yang kita nggak sangka, misalnya meetingnya dischedulin 1 jam ternyata jadi 2 atau whatever gitu ya. Tapi at least paling nggak kalau kita udah punya list of our priorities, kita turun satu sesuai dengan itu tuh masih kepegang lah gitu loh. Telat-telat dikit masih bisa. Oke. Yang penting ada rasa bahwa ini masih di dalam, masih akan terselesaikan gitu ya, Bu. Ada perasaan itu ya. Harus punya goal setiap hari. This is what I wanna accomplish. This is what I wanna do. Gitu. Oke. Jadi berarti juga jam kerjanya Ibu sudah mulai dari perjalanan dong kalau gitu ya, Bu? Dari masuk mobil sih, basically. Even before mobilnya jalan. Iya, dari duduk masuk mobil yang pertama dipegang HP. Oke, this is my calendar today. Ini sampai ini kosong. Oke, so I can do this and this and this and this. Oke. Itu salah satu secret recipe ya, Bu ya? Harus punya itu ya, supaya bisa. Buat saya tipe orang yang kayak gitu sih. Soalnya if it's not scheduled, if it's not structured, kayak ada rasa, aduh, keburu nggak ya? Aduh, nanti gini gimana ya? Nanti kalau ini gimana ya? Kayak and it's a little nerve-wracking for me. Jadi saya tipe orang yang I need to do that. Gitu. Even bahkan saya pergi holiday aja tuh kayak gitu. Wow, oke. Which I'm pretty sure is very annoying to my husband. Tapi for me, I need to know exactly. Okay, day 1 starts 7:30 kita udah di tempat breakfast, and then abis itu kita kesini itu udah ada jadwalnya. Oke. Oh berarti Ibu geng yang seperti itu ya kalau liburan ya, Bu ya? Karena kan ada geng yang OCD, Oke. geng semua harus diatur gitu. Oke, iya. Ya, sebenarnya ya plus minus ya, Bu ya. Biasanya sih menurut pengalaman saya sih kalau ada one of the group yang seperti itu, kita nggak akan kelewatan tourism attraction-nya gitu ya. Kalau nggak ada, bablas aja gitu. Mungkin abis ini bisa interview sama orang-orang yang udah traveling sama saya. Oh gitu. Tolong dicatat. Ada Excel-nya bahkan. Iya. Mungkin itu buat kulitnya, Bu ya. Kita membahas sedikit kulitnya. Cuman mungkin juga boleh, tadi soalnya saya potong sih, Bu ya. Boleh nggak sedikit cerita overview, Bu, dari 20 tahun perjalanan itu seperti apa sih, Bu? Perjalanannya ya? Perjalanannya cukup menarik. Actually, saya tuh pertama kali masuk ke Time International tahun 2000, tanggal 12 Juli ya, guys. Kalau ada yang mau sama-sama celebrate next year. Oh iya, 2000, karena ini 2022 ya? Exactly, ngitungnya gampang. Iya. Waktu pertama di hire itu posisinya brand manager untuk Tag Heuer. Sebagai brand manager itu, tapi karena kita nggak punya retail stores at the time, lebih banyak tugas-tugasnya tuh wholesale gitu. Jadi berkenalan lah dengan dealer-dealer wholesale kita saat itu. Terus everyday kerjanya ya ngunjungin mereka di toko. Terus kita ada timnya juga kan yang on a day-to-day basis going to all the stores gitu. Dari situ dikasih kesempatan untuk bisa pegang retail. Jadi itu pindah tuh dari wholesale menjadi retail centric. Nah itu nggak sempat bosen tuh ya, karena belajar sesuatu yang totally new kan. Saya nggak punya background retail sama sekali. So I learned everything from Pak Irwan. SOP-nya retail, detail-detailnya semua tuh direct saya mentor tuh, direct dari Pak Irwan. Saya one of the lucky ones yang belajar langsung sama dia ya. Kalau boleh tahu, Bu, itu employee ID-nya berapa ya waktu itu, Bu? Dulu nggak ada employee ID. Belum ya, Bu? Sekecil itu kita, dulu tuh nggak ada employee ID. Jadi employee ID itu baru mulai di-create pada saat kita pindah kantor. Dulu kantornya di Bappindo. I see. Pindah kantor ke Munara Sudirman tahun 2000
Pindahnya juga gitu ya Bu ya? Maksudnya deket gitu ya? Deket, bahkan kita jalan kaki gotong-gotong beberapa hal yang nggak terbawa sama truk segala macam ya, kita bawa sendiri gotong-gotong gitu. Itu baru mulai di-create ada employee ID karena ya udah harus lebih proper kan, udah lebih besar, baru, udah lebih besar, orang-orangnya lebih banyak, dan kita juga baru punya HR gitu. Dulu kita nggak punya HR bahkan, office manager adanya. Sekecil itu dulu ya? Sekecil itu. So, waktu di Menaras di Baram baru punya employee ID, keluarlah employee ID saya yang sampai sekarang, which is cuman 2 digit ya guys. 16 ID-nya. Oke. Tapi ya, in another way, kecil sekali juga kita jadinya sangat-sangat akrab ya. Karena benar-benar hidup bertetangga. Nggak kayak di sini kan mau ketemu IT aja jalannya jauh banget, buset. Bahkan ada beda lantai. Beda lantai gitu. So, akrab. Iya. Wah, itu kalau sekarang sih itu jadi apa ya? Memori yang seru ya, Bu ya? Memori yang seru. Sayangnya banyak sekali yang udah nggak ada dari zaman itu. Oke. Sisanya tinggal ya tapi kita masih bisa name a few ya, Bu ya? A few masih ada, yes. Pak Tumadi yang pasti. Iya. Awet itu. Oh gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya nih. Kita akan mengupas stereotype. Oke. Stereotype yang muncul di benaknya viewers kita yang diajukan melalui It's Our Time nih, Bu. Why do I feel like this is a scary topic? Oh no. Enggak, tenang Bu, tenang. Nah, ini pertanyaannya cukup banyak, cuman kita ambil beberapa yang muncul beberapa kali ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama, ini masalah tentang olahraga nih, Bu. Karena ternyata di benaknya viewers nih bahwa Bu Shannon ini adalah olahragawati ya teman-teman ya. Enggak banget. Enggak ya. Sama sekali enggak. Di situ juga udah langsung terbantahkan gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya tapi ini lebih ke what types of sport ya Bu ya yang Bu Shannon favoritin. Apakah itu badminton? True or false? Olahraga favorit untuk ditonton? True. Oke. As penonton ya. Sebagai penonton. Dicatat. Sebagai penonton. Sebagai pemain. Oke. Not really. Dan tim internasional yang suka main badminton sama saya bisa bisa bersaksi. Oh ya emang nggak gitu bisa gitu. Iya. Kita bisa validasi ke sana ya Bu. Iya. Kalau ngeritik sambil nonton di layar jago. Iya. Main sendiri enggak? Iya, karena kita kayak ada beberapa kali melihat juga Ibu nonton ya, langsung ke gor ya? Iya, nonton. Okay. Jadi ceritanya untuk badminton itu, actually yang suka banget badminton is my dad. My dad gitu. Dan honestly, I feel like this is one of the things yang we can talk about gitu loh. Karena kadang-kadang kan, anak perempuan sama ayah, sometimes we don't really know what to talk about. Kesulitan nyari topik gitu. Iya, tapi ini satu topik yang kayak, wah, kita kalau ngomongin badminton bisa berjam-jam. Kalau nonton tuh betah gitu loh. Jadi salah satu cara untuk akrab juga sama orang tua. Tapi apa yang bikin jadi ketagihan Bu? Karena kan cukup bikin deg-degan ya. Begitu udah itu sih deg-degannya 20 gitu kan ya. Oh gitu ya. Kayaknya deg-degannya yang nagih gitu. Karena kan kayak seru apalagi kalau angkanya mepet-mepet gitu ya. Seru. Udah gitu nanti nambah lagi 22, 23 gitu kan. Kalau mepet-mepet ini kapan selesainya deg-degan nih gitu ya. Iya, I think that's it. Deg-degan yang bikin nagih. Iya. Oke. Tapi tergantung juga siapa lawan siapa ya Bu ya. Enggak juga ya, maksudnya of course paling seru kalau kita nonton Indonesia main. Itu udah nggak ada lawannya lah ya, pokoknya itu udah paling seru gitu. Tapi actually because I enjoy the sport, itu dari ronde-ronde awal siapapun yang main tuh juga nonton. Cuman mungkin ya nggak, ya kan sambil kerja ya, nggak bisa segitu intensnya, paling pas lunch gitu ya, sambil makan, sambil nonton. Gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi Bu Shannon itu paling jagonya sebagai penonton. Benar ya Bu ya? Oke. Nah, berikutnya ini ada stereotypes, tapi kalau ini lebih masuk ke luxury fashion, Bu. Oke. Sebagai karyawan luxury fashion, itu ternyata ada stereotypes harus fashionable dan branded. True or false?
Oke. Actually fashionable itu relatif sih. Karena saya pun bukan orang yang setiap hari harus wah gitu kalau berpakaian. Karena to me, fashion itu kan is a statement of who you are. Yes. So you have to wear what you feel represents you the best kan, gitu. That doesn't mean setiap hari kita go all out kayak mau fashion show tiap hari ya kan, enggak gitu. That's absolutely not necessary. Fashion itu buat saya harus comfortable and it has to represent who you are as a person gitu. So if you're wearing something but you look in the mirror and you feel like you don't know that person, probably not right for you. Oke. Jangan maksain. Jangan maksain harus ngikutin tren, harus ngikutin semua orang lagi pakai ini gitu. Enggak juga sih menurut saya ya. Iya. Gitu. So iya, benar-benar. Ya, fashionable itu relatif. Harus branded. Idealnya maunya saya sih tim saya ya pakai brand kita juga ya kan. Cuman ya beda-beda ya setiap orang gitu. Kalau buat saya sih yang pasti you need to be harus punya integritas gitu loh sama apa yang kita pakai, apa yang kita beli gitu. So definitely the big no adalah barang palsu. It's a no. Lebih baik nggak ada mereknya atau ada merek yang kurang terkenal juga nggak apa-apa. Merek yang sederhana nggak apa-apa. Pokoknya asal jangan palsu. Oke. Jangan, itu pesannya Bu ya. Iya. Oke. Next, kita masuk, tadi kan luxury fashion Bu. Nah, sekarang ke luxury retail nih. Oke. Lebih gede lagi ya lingkupnya. Enggak Bu, tenang Bu. Nah, itu kalau stereotypes itu muncul adalah kalau kerja di luxury retail, itu harus punya networking yang luas. Dan juga termasuk diantaranya itu harus kenal public figure. Benar apa salah? Nggak ada yang pernah mengharuskan sih sebenarnya. Nggak ada, kata harus itu yang salah. Kata harus itu enggak. It would be beneficial. Pastinya ada nilai tambahnya. Tapi nggak harus, nggak wajib gitu. Dan I think network itu kan juga di-build sambil kita kerja ya. I mean, semua tim kita pasti pernah hadirin event-event time internasional kan. That's the opportunity that you should use untuk networking, untuk build your relationship, untuk kenal-kenalan sama orang-orang. Belum nggak berarti dari awalnya harus punya. Kayaknya kalau dari awalnya harus punya, pool talentnya nggak terlalu banyak ya. Itu bisa di-build over time. Itu gitu bisa ya. di-build. Oke. Dan berarti juga kita kan banyak event ya Bu ya. Dan biasanya juga tim dari Time International juga hadir tuh. Nah, itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Definitely you should. Why not? Iya. Karena juga kita sering banget ya Bu ya, ada event. Well, unfortunately sejak pandemi nggak sesering itu lagi. Tapi dulunya we did. Before pandemi, we used to do about 60-ish events a year. A year. Oke. Bayangin aja, minggunya aja cuma ada 52. Back to back tuh ya Bu ya. At one point kita pernah ada satu hari 3 event. Jadi itu benar-benar event hopping. Dari satu toko ke toko yang lain ke toko yang lain. Mungkin opening gitu ya. Oke, iya. Tapi ini belum kembali lagi ya Bu ya. Going to ya. Going to, mudah-mudahan. Iya. Amin. Oke, nah mungkin ini untuk menutup sesi stereotypes yang teman-teman sudah kasih. Yang terakhir ini ke Bu Shannon lagi nih Bu. Kita kembali lagi. Udah tadi meluas kembali lagi. Oke. Bu Shannon sendiri itu tidak kompromi untuk masalah kualitas, harus perfect. Benar salah? Semi benar boleh nggak? Boleh. terima boleh ya. Boleh ya. Oke. Tapi gini, perfect itu kan nggak ada. Tapi what I expect is your very very best. Oke. Gitu loh. Oke. Ngasal definitely nggak diterima. Saya nggak bisa toleransi yang setengah-setengah yang kayak ya udahlah sebisanya gitu. Oke. I think semua orang punya kapasitas lebih dari sebisanya gitu. So for me it will never be 100% perfect karena itu nggak nyata, itu impian palsu yang tidak akan pernah terjadi. Fata Morgana ya. Yes.
Itu ilusi. Tapi your very best tuh ada. So that's what I expect. I see. Apakah ini bisa dibilang it's a matter of attitude, Bu? Jadi kalau misalnya dia going extra mile ya? Iya, attitude, determination. Iya, I see. Jadi it's not about 100% about the result. Benar ya? Iya, well the result also matters sih, nggak bisa gitu juga. Iya. Iya, itu ya guys ya. Tentunya ya mungkin ya karena kita bekerja ya Bu ya. Jadi result is one thing yang menjadi indikator juga gitu ya. Oke, so sudah terjawab. Jadi untuk perfect tentu tidak, perfect itu nggak ada ya Bu ya. Itu hanya ilusi. Ilusi aja. Cuman ya harus diupayakan dan juga as close as possible bisa. As close, 99% teman-teman ya. Salah Bu, 99,9. Ya, ingat gitu. So stereotypes kita sudah tanyakan semua nih teman-teman yang berulang ya masuk ke kita. Sekarang mungkin kita masuk ke sesi Q&A. Jadi tadi bukan ya? Bukan. Tadi kan cuma benar dan salah. Bu. Oh, benar dan salah. Walaupun banyak penjelasannya. Kita masuk ke Q&A session. So teman-teman followers It's Our Time, kita udah ambil juga beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan nomor 1, Bu. Kalau kita flashback ke belakang, setahu kami kan Ibu berkarir di Time International, tadi udah diceritakan dari sebagian, ya, wholesale. Awal banget gitu ya Bu. Yang mana di sana itu kan nama Time International sendiri belum besar gitu ya. Kenapa Ibu memutuskan bahwa this is the right place for me sehingga jadi sebesar ini sekarang? Sulit ya Bu? Actually nggak sulit sih. Cuman kalau saya jawab ini mungkin nggak semua orang percaya gitu. Buat saya waktu itu bukannya saya mengidentify this is the right place for me. Yang saya identify adalah this is the right boss for me. Saya kan di interview langsung sama Pak Irwan. Yes. Kita ngobrol cukup banyak. Orangnya cukup straightforward, terus dia bisa menceritakan ke saya visinya apa, di mana kita berada, di mana Time berada saat itu dan kemana dia mau bawa Time International. Dan honestly pada saat kita ngobrol itu, I think it was like an hour and a half gitu. Berarti diterima tuh Bu biasanya. Soalnya menarik. Soalnya panjang ya ngobrolnya. Iya, honestly for me it was one of the longest interviews I had. Dan I just felt connected gitu loh sama dia. Saya bisa paham apa yang dia lihat, saya bisa apa yang dia ngomong, saya bisa feel passionnya dia. Terus somehow I just felt gue bisa nih kerja buat orang ini gitu loh. I feel like I can do great things kalau leader saya ini gitu loh. And that's pretty much how I made the decision gitu. Pulang ke rumah juga ngobrol sama orang tua, and then I also told my parents kayak I felt like he's somebody I can really respect. He's somebody I can really learn a lot from. So yeah, I'm really interested in this position. I see. So jadi malah bukan Time-nya tapi Pak Irwannya yang membuat keputusan itu ya Bu? Itu buat saya ya. Iya. Mungkin kalau sekarang berbeda, yang interview sama Pak Irwan kan juga udah sedikit. Ya kan. Terus Time sendiri juga sudah people know gitu ya. So maybe it's a little bukannya sombong tapi ya memang begitu ya teman-teman ya. Time-nya ya Bu ya. So for me the situation at that time was that I was looking for somebody I could learn from. I was looking for a place where I felt I could grow and I felt like I could grow with Irwan. Nah. And I was right. Iya. Masih sampai sekarang masih dirasakan hal yang sama ya Bu? Masih.
Honestly masih. And I know like a lot of people say gitu ya, kok bisa sih gitu after so long gitu ya. And honestly saya ngerasa I'm still learning new things every day gitu. Baik itu dari brand baru atau dari sistem proses procedures yang baru, but every day there's always something yang okay, this is new. I have to learn again. I have to learn again gitu. And that's what keeps it exciting. Oke. Mungkin itu juga kalau kerja di Time International rasa itu kan selalu ada ya Bu. Promo dikit Bu. Well, ini ada bukti nyata ya. 22 tahun dan masih belajar hal baru. So there's hope for you all. Iya. Nah, ini juga kita masih flashback juga nih ya Bu ya. Untuk berkarir itu kan Ibu juga tadi menurut cerita di awal nih, dimulai dengan wholesale-nya brand Tag Heuer ya Bu ya. Terus kan berkembang gitu ya Bu. Saya nggak mau nggak mau spill dulu teman-teman, nanti biar dari Bu Shannon ya untuk masalah itu ya. Makin berkembang gitu sampai sekarang sehingga Bu Shannon berkesempatan untuk involve dengan banyak department gitu ya Bu ya. Boleh nggak Bu di-share sedikit department mana yang paling berkesan Bu? Berkesan. Semuanya berkesan Semuanya sih. Kalau dibilang paling ya